bosku, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja. Nah, ini mumpung masih di bulan Syawal, saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, buat kalian yang baru kenal channel ini dan baru lihat channel saya ini, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe-nya, dan share video ini ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian mengetahui video saya yang terbaru. Nah, di video kali ini saya akan membagikan tips dan trik dan syarat paling mudah buat kalian yang ingin mendapatkan visa Top Tegino. Ini udah saya rangkum dari kesemuanya, udah saya rangkum, dan menurut pengalaman dan menurut pengetahuan saya, ini udah saya rangkum dari A sampai Z, dari keseluruhannya udah saya rangkum di video kali ini. Buat kalian yang penasaran, tonton video ini, jangan sampai dilompat-lompat. Nah, mari kita mulai. Syarat untuk mendapatkan visa Top Tegino dengan mudah dan cepat. Yang pertama, itu syaratnya kalian harus ek Jepang. Kalau nggak ek Jepang itu bakalan susah. Ek Jepang harus lulus selama 3 tahun. Nah, ek Jepang itu harus lulus 3 tahun dan tidak mempunyai riwayat kriminal maupun riwayat kejahatan yang lain. Intinya free dari sesuatu kejahatan. Itu syarat yang pertama. Dan syarat yang kedua, ini kalian harus mempunyai namanya JITKO. Kalau pas saya dulu namanya JITKO, tapi kalau yang tahun-tahun ini, tahun belakangan ini, harus mempunyai Senmonkyu. Buat kalian yang udah 3 tahun mau pulang, kurang 4 bulan atau kurang 5 bulan, pasti akan melaksanakan yang namanya tes Senmonkyu. Nah, itu harus lulus, dan seandainya kalian nggak lulus, Anda tidak bisa mendapatkan visa Top Tegino. Ntar lagi ada suara azan. Nah, kita lanjut. Syarat yang kedua tadi, kalian harus mempunyai JITKO atau Senmonkyu. Apa itu Senmonkyu? Yaitu mempunyai sertifikat keahlian di bidang Anda. Contohnya kalau saya itu di bidang Asiba atau Tobi, jadi harus mempunyai sertifikat Tobi atau Asiba. Buat kalian yang pertanian, pengawasan, jadi harus mempunyai sertifikat tersebut. Udah paham ya? Harus mempunyai JITKO atau Senmonkyu. Nah, syarat yang ketiga yaitu kalian harus wajib, tidak boleh enggak, harus mempunyai JLPT minimal N4 atau JFT Basic. Apa itu JLPT? JLPT yaitu tes kemampuan bahasa. Anda harus mempunyai tes kemampuan bahasa minimal N4. Kalau enggak N4 itu nggak bisa. Kalau cuma N5 itu nggak bisa. Kalau nggak itu Anda harus mempunyai JFT Basic. Apa JFT Basic itu juga sama, cuman yang JFT Basic itu hasilnya lebih cepat daripada JLPT yang dilakukan di internet, di online itu. Udah tahu ya, harus mempunyai JLPT minimal N4. Soalnya saya kemarin pas pulang dari Jepang, alhamdulillah mempunyai JLPT N3, jadi udah bisa masuk untuk daftar ke Top Tegino. Buat kalian yang belum mempunyai N4 dan masih di Jepang,
belajar yang rajin agar sebelum pulang ke Indonesia mempunyai minimal N4 untuk apply visa Toktegino. Nah, ini syarat yang terakhir, yang keempat, itu Anda harus mempunyai perusahaan penerima yang ada di Jepang. Nah, ini yang penting. Kalau kalian yang udah 3 tahun dan ingin balik ke perusahaan yang lama itu mudah, tinggal mengajukan aja visa Toktegino. Nah, ini yang buat kalian yang pengen pindah perusahaan, yang pengen cari perusahaan yang baru, itu kalian harus jeli, harus cari perusahaan yang bisa menerima Anda dengan menggunakan visa Toktegino. Gimana caranya mencarinya? Banyak banget di website, di Facebook maupun di internet, dimanapun banyak. Cari LPK-LPK yang menerima pemagang yang menggunakan visa Toktegino. Itu banyak banget dicari, tapi dengan catatan kalian harus jeli dan harus waspada. Jangan sampai teledor, jangan sampai kalian dibohongi sama LPK tersebut, disuruh bayar berapa juta, tapi akhirnya zong kalian tidak bisa berangkat ke Jepang. Harus jeli dan kalian harus mengetahui profil perusahaannya tersebut, mengetahui seluk-beluk perusahaan tersebut, dan mengetahui seluk-beluk LPK tersebut bisa memberangkatkan atau enggak gitu. Soalnya kemarin di IG saya itu banyak banget yang nanyain syarat untuk mendapatkan visa Toktegino itu gimana. Nah, ini udah saya rangkum dari A sampai Z, cuma ada 4. Pertama tadi harus lulus magang selama 3 tahun dan tidak mempunyai riwayat kejahatan atau kriminal. Yang kedua, harus mempunyai JIKO atau Senmonkyu atau kemampuan keahlian. Yang ketiga, kalian harus mempunyai N4 atau JFT Basic. Dan yang keempat, jadi Anda harus mempunyai channel perusahaan penerima yang ada di Jepang untuk kalian masuk menjadi peserta calon tenaga kerja Toktegino. Buat kalian yang belum paham, bisa DM di Instagram saya Sarwanto75. Mana yang belum paham bisa di DM di situ, akan saya jawab kalau saya longgar dan mempunyai banyak waktu. Insya Allah akan saya jawab. Dan buat kalian yang baru kenal channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe-nya, dan bantu channel saya agar channel saya semakin berkembang ke depannya dan saya semakin semangat untuk membuat konten-konten yang ada di Jepang. Gitu aja videonya. Yang terakhir saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.